Piala Asia 2023, gol Irak berbau offside. Dan informasi selanjutnya, Marcelino Ferdinand cetak sejarah usai bobol Irak di Piala Asia dibahas oleh Opta. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Diwarnai gol kontroversi Irak di akhir babak, skuad Garuda tertinggal 1-2. Ya, pertandingan berlangsung sengit. Timnas Indonesia tidak cuma bertahan, namun bisa memberikan perlawanan kepada gawang Irak. Pada menit ketiga, gawang Timnas Indonesia terancam lewat free kick dari Iran. Untung saja sundulan Ali Jassim melenceng ke sisi kiri. Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas pada menit kelima. Berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand tendangannya mengenai mister gawang. Selepas itu, Timnas Indonesia lebih banyak bertahan. Justin Hubner CS cukup berhasil membuat gawang tim Merah Putih menjadi lebih aman. Di menit ke-16, Irak akhirnya bisa mencetak gol. Berawal dari blunder Marcelino Ferdinand, Mohamed Ali tak terbendung melewati Justin Hubner dan Elkan Baggett. Tendangan Ali tak bisa diantisipasi oleh Hernando Ari. Skor akhirnya menjadi 1-0. Ya, Timnas Indonesia mencoba keluar dari tekanan. Tertinggal 0-1 memaksa Marcelino Ferdinand CS melakukan serangan ke gawang Irak. Menit ke-25, Timnas Indonesia mendapatkan peluang yang sangat bagus. Yaakob Sayuri yang mendapatkan bola mengoper kepada Rafael Struijk. Sayang, Rafael tak bisa memanfaatkannya menjadi gol. Nah, Timnas Indonesia akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-37. Yaakob Sayuri bermain sangat manis, sukses melewati pemain Irak. Marcelino Ferdinand yang mendapatkan bola operan sukses mencatatkan namanya di papan skor dan imbang 1-1. Irak juga mencetak gol lagi, berawal dari kebelut Osama Rashid mencatatkan namanya di papan skor. Namun gol Irak ini berbau offside, tapi setelah dicek VAR, wasit tetap mensahkan gol tersebut. Gol itu pun sekaligus mengakhiri pertandingan. Timnas Indonesia sementara tertinggal 1-2. Dan di informasi bola yang lainnya, ya, gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mencatatkan sejarah usai mencetak gol ke gawang Irak dalam matchday pertama Grup D Piala Asia 2023. Dalam pertandingan di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Marcelino mencetak gol yang membuat Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-37. Marcelino membalas gol Mohamed Ali pada menit ke-17 lewat finishing klinis di mana dia mengonversi umpan silang dari Yaakob Sayuri di mulut gawang. Gol itu pun tidak hanya menjadikannya sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Piala Asia sejak Eli Aiboy pada edisi 2007 silam. Namun gol tersebut nyatanya membuat Marcelino Ferdinand masuk sejarah yang lebih luas di mana dirinya menjadi pemain klub kasta kedua Liga Belgia pertama yang mencetak gol di Piala Asia. Hal itu pun dibahas oleh Opta, sebuah perusahaan layanan statistik olahraga. Opta mengumumkan informasi ini lewat akun X yaitu @optajohan yang fokus membahas statistik sepak bola Belanda dan Belgia. Wah, pemain KMSK Denze Marcelino Ferdinand adalah pemain pertama dari kasta kedua Liga Belgia, yaitu Belgian Challenger Pro League yang mencetak gol di Piala Asia. Garuda, tulis Opta dikutip oleh suara.com. Sayangnya, gol Marcelino Ferdinand sejauh ini tidak mampu melecut Timnas Indonesia untuk bangkit. Skuad Garuda justru tertinggal 1-3 ketika berita ini tayang. Usai Marcelino mencetak gol penyama kedudukan, Irak berhasil mencetak gol kedua lewat Osama Rashid pada menit ke-45+7 sebelum Aiman Hussein menambah keunggulan mereka pada 15 menit jelang waktu normal berakhir. Ya, Timnas Indonesia dapat kabar baik. Jay Itzes segera gabung latihan Venezia FC. Ya, baik Timnas Indonesia, Jay Itzes tinggal menunggu waktu untuk bisa kembali ke Venezia FC. Jay harus menepi dari timnya karena mengalami masalah penyumbatan pembuluh darah vena. Akibatnya dia absen dari tim sejak bulan Oktober tahun lalu. Namun dalam waktu dekat dia akan kembali menjalani latihan dengan Venezia. Ya, pelatih Venezia Paulo Vanoli menjelaskan Jay Itzes saat ini dalam kondisi yang cukup berbeda. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun tersebut bukan dalam posisi cedera, tapi masalah kesehatan. Jay juga sudah menjalani pemulihan dan absen cukup lama. Itzes seperti yang kita ketahui adalah kondisi medis, bukan cedera olahraga dan harus ditangani sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, katakanlah setelah membuat diagnosis segera mungkin kami untuk memiliki jalur terapi yang cukup cepat dan tepat, kata Paulo Vanoli, dilansir dari bolasport.com dari laman YouTube Venezia Sport.
Nah, mantan pelatih Inter Milan tersebut memastikan Jay akan segera kembali dalam sesi latihan tim. Mereka pun juga masih menunggu hasil pemeriksaan terakhir dari tim medis untuk mengambil keputusan lanjutan. Ya, sekarang kami berada pada titik di mana kami harus melakukan langkah terakhir untuk mengembalikan ke dalam tim. Ya, minggu depan kami akan melakukan pemeriksaan terakhir yang akan dapat memberitahu kami apakah sang pemain memang sudah bisa kembali ke tim dalam beberapa minggu ke depan. Dan seperti yang kami harapkan, ujarnya. Vanoli berharap pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut bisa segera pulih dan kembali bersama tim. Mereka membutuhkan semua pemain yang bisa siap bertarung karena saat ini Venezia dalam jalur yang tepat untuk menjalani promosi Serie A. Ya, tim yang bermarkas di Stadion Pierluigi Penzo tersebut hingga pekan ke-20 Serie B di bawah Parma. Oh ya, tentu saja masalah Itses adalah masalah yang rumit. Untuk itu kami mengandalkan konsultan eksternal yang memandu kami sedemikian rupa. Ya, memang agar sang pemain dapat kembali dengan selamat tapi juga tersedia bagi pelatih, ungkapnya.